Mas Tata, selamat malam. Pak Septian, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Mas Tata. Saya ke Pak Septian terlebih dulu. Jadi ini jor-joran menarik investor. Apakah pemerintah bisa menggaransi pengolahan komoditas nikel di tanah air itu nantinya bakal ramah lingkungan? Iya, Mbak, terima kasih, Mbak. Jadi memang sekarang ini ada tren yang menurut saya juga menarik ya, bahwa dari pihak pembeli dari bahan baterai ataupun bahan baku baterai itu memang sudah meminta secara langsung semacam green certificate ya, atau jaminan bahwa proses-proses yang digunakan ini tidak merupakan proses yang merusak lingkungan, maupun juga tidak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi karbon yang tinggi gitu. Jadi memang ada pressure dari sisi pembeli ya, ketika kita berdiskusi dengan Volkswagen, ketika kita berdiskusi dengan Tesla gitu ya, itu mereka sadar sekali bahwa ini adalah satu yang kita minta. Jadi saya kira dengan ada proses seperti itu, Mbak, dari pihak produsen baterai, dari pihak produsen tadi prekursor, katoda, ataupun nikel sulfat ya, yang sampai ke hulunya ditambang, mau tidak mau juga harus mengikuti proses ini. Memang ini proses yang masih berjalan, Mbak, saya kira, tapi ke depan trennya ini akan, kalau menurut kami akan memperbaiki tata kelola secara signifikan ya, untuk industri dari hulu sampai hilirnya untuk baterai ini. Karena memang ini produksi baterai untuk mobil yang ramah lingkungan, kalau produksinya tidak ramah lingkungan ya sia-sia saja begitu kan ya. Tapi begini, Pak Septian, di banyak kasus daerah pertambangan itu masih sering kita dengar sampai saat ini. Masyarakat lokal kerap hanya menjadi korban baik untuk dampak lingkungan maupun penyerobotan lahan, bisa jadi juga soal penggunaan tenaga kerja. Apa kebijakan pemerintah soal ini kalau kita kaitkan dengan rencana pabrik baterai dengan menggunakan nikel ini? Ya, jadi pertama kalau kita lihat ya, sejak sejak akhir 2019 ya, kita meminta bahwa seluruh biji nikel yang ada itu kita olah di dalam negeri, maka mau tidak mau kita bisa mengatur, Mbak, berapa sih demand yang ada gitu ya. Kalau dulu misalnya ketika ekspornya ini masih dibiarkan bebas, ya orang akan menambang sebanyak-banyaknya untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Tapi kalau dengan mekanisme yang sekarang, maka kita tahu berapa demand-nya sehingga berapa supply yang harus dikeluarkan. Sehingga ini secara supply and demand, kita harapkan ini juga bisa membantu, Mbak, terkait dengan praktek-praktek sebelumnya yang saya kira masih mengandalkan adanya penambangan-penambangan yang tidak ramah lingkungan. Jadi ini satu hal. Yang kedua, untuk baterai, bahan baku baterai ini berbeda. Jadi bahan baku baterai ini nikelnya diambil dari nikel kadar rendah yang berada di lapisan tanah atas, Mbak. Jadi sebelumnya atas ini lapisan tanah atas ya? Iya. Jadi kalau nikel ini kan ada semacamnya kayak kue lapis ya. Ya, yang lapisan tanah atas ini yang kadarnya rendah, terus yang paling bawah ini biasanya kadarnya tinggi gitu. Nah, sebelum ada industri baterai ini di Indonesia, lapisan yang tanah atas ini biasanya dibuang, tidak digunakan sama sekali. Gitu ya, hanya ditumpuk atau ya akhirnya semacam kayak bukit-bukit gitu ya, bukit kecil. Nah, sekarang dengan adanya industri baterai ini bisa diutilisasi, Mbak. Jadi ini bisa dijual juga. Jadi dari sisi penambangan, tanah-tanah ini yang sebelumnya tidak bisa digunakan karena kadar nikelnya terlalu rendah, akhirnya ini bisa digunakan. Jadi kita lihat pendapatan dari sisi penambang harusnya juga bisa lebih tinggi. Karena yang tadinya tanah atasnya ini tidak digunakan, sekarang bisa dijual, yang di bawahnya dia juga bisa tambang gitu. Akhirnya dengan pendapatan yang lebih tinggi, kemudian margin yang lebih besar, kita harapkan mereka juga akan semakin bertanggung jawab dari sisi pengelolaan lingkungan. Meskipun kita juga perlu tetap melakukan enforcement ya dari sisi pengawasan Kementerian SDM ataupun aparat penegak hukum di bawah terkait dengan praktek-praktek penambangan yang tidak sesuai. Bung Tata, saya pindah ke Anda. Sejauh ini apa saja sih catatan Greenpeace soal pengelolaan tambang, khususnya nikel? Karena kita punya proyek besar, ingin punya pabrik baterai nikel ramah lingkungan. Ya, ini kan sebetulnya
langkah yang dilakukan pemerintah untuk mendorong industri mobil listrik ini mau tidak mau kan akan meningkatkan demand ya Mbak, demand terhadap produk tambang nikel. Nah ini ada beberapa catatan di sini yang saya lihat mengkhawatirkan dan peningkatan demand yang akan sangat luar biasa ya beberapa tahun ke depan. Yang pertama, suatu di mana kita sering dampak. Jadi saya bertanya dengan Mas Seto, tapi dampaknya ke orang lain yang tidak ikut gitu, ke penduduk lokal, ke lingkungan, ke laut, ke lahan pertanian itu yang saya kira penting menjadi catatan bahwa ketika kita mau mendorong industri ini, kita harus memasukkan eksternalitas ke dalam hitung-hitungan. Jadi semuanya dihitung. Kerugian-kerugian yang tidak dirasakan pihak-pihak yang tidak dirasakan oleh perusahaan, tidak dirasakan oleh pengusaha di Indonesia, ini yang harus dimasukkan. Bisa kita melihat misalnya di Kalimantan, tambang menyebabkan banjir, bencana alam di Kalimantan Selatan misalnya, ini tidak mustahil dan sudah terjadi sebetulnya di Sulawesi Tenggara. Itu yang pertama, saya kira catatan bahwa menguntungkan untuk pihak yang bertransaksi, tapi sebetulnya merugikan buat publik, dan ini tidak dicatat sebetulnya. Yang kedua, Mbak, yang mengkhawatirkan adalah pemerintah kan sekarang mendorong ekonomi dengan apa yang disebut developmentalisme, ekstraktivisme, dan juga sentralisasi. Nah, dengan adanya sentralisasi, diantaranya dengan Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan tahun lalu, ini akan melonggarkan pengawasan, perlindungan lingkungan sebetulnya, pengawasan terutama dari pemerintah daerah ya, yang itu lebih dekat ke persoalan yang ada di sana. Nah, ini sebetulnya sebuah kondisi yang mengkhawatirkan jika kita mau mendorong secara besar-besaran produksi tambang nikel ini. Saya beralih ke Pak Septian. Pak Septian, tadi saya minta tanggapan Anda. Kalau tadi Bung Tata bilang katanya harus holistik, memperkirakan dampaknya terhadap lingkungan, karena bisa jadi di site-nya tidak ada masalah, tapi kemudian berdampak ke lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, dengan adanya undang-undang yang selama ini jadi kritikan oleh Greenpeace, jangan-jangan pengawasannya lebih longgar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih juga Mas Tata ya. Jadi saya kira tadi satu poin utama ketika industri mobil listrik dan industri baterai ini dikembangkan, itu adalah pressure dari buyer ya, bahwa mereka ingin bahwa baterai ini diperoleh dengan cara-cara yang bertanggung jawab. Saya kira ini yang akan ada nanti proses seleksinya Mbak, bahwa hanya tambang-tambang yang nanti kita lihat pengelolaan lingkungannya baik ya, di lokasi tambangnya, ini yang akan diserap ke depannya. Ini saya kira satu proses yang sangat penting. Saya sudah dalam 3 bulan terakhir Mbak, ada satu proyek kita yang sedang kita kerjakan, investornya tiba-tiba beralih, dia minta disediakan lahan untuk solar panel ya, karena mereka bilang kita mau kurangi penggunaan batu bara. Setelah kita tanya kenapa seperti itu, ya karena memang ada pressure dari pihak pembeli mereka untuk mengurangi emisi karbonnya. Jadi saya kira tren ini nanti akan membantu proses-proses penambangan yang lebih bertanggung jawab, karena ini kita sudah lihat banyak hal Mbak, di Eropa mereka mulai akan menerapkan sistem yang namanya life cycle assessment ya. Jadi mobil listrik itu tidak hanya dilihat dari emisinya ketika mobil tersebut digunakan, tapi juga dari mana mobil itu dibikin, baterainya dibikin dari mana, dengan bahan bakar apa, bajanya dibikin dari mana, dengan bahan bakar apa. Jadi semuanya dihitung. Oleh karena itu saya kira ini nanti perbaikan ke sisi hulunya juga akan ikut, karena ini pressure-nya beda, ini dari sisi demand. Jadi saya kira itu yang pertama. Yang kedua, saya kira untuk yang tadi undang-undang saya terus terang tidak terlalu sepakat ya, karena kalau dilihat Mbak, banyak sekali sebelum terjadinya sentralisasi ini tumpang tindih izin tambang ya, yang saya kira ya tidak benar gitu ya, dan ini kemudian menimbulkan konflik di bawah ya, akhirnya ada timbul penambangan ilegal segala macam. Jadi saya kira kalau sentralisasi ini bisa dijalankan dengan baik, dengan pengawasan yang ditingkatkan juga di bawah, saya kira ini bisa memperbaiki tata kelolanya dan penambangannya lebih baik. Oke, Pak Septian, saya tahu bahwa Anda harus beranjak, tidak bisa lanjut berbincang bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bung Tata, jangan kemana-mana, saya akan lanjutkan perbincangan ini dengan Anda. Ingin jawaban atau respons Anda sesaat lagi, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.
Bung Tata, saya ingin Anda menanggapi pernyataan Pak Septian tadi sekaligus juga memberikan semacam wrap up begitu. Apa yang harus kita jaga bersama supaya upaya kita untuk memproduksi baterai yang digunakan untuk mobil ramah lingkungan betul-betul bisa sustainable dengan sekaligus menjaga lingkungan kita. Saya kira ada beberapa poin penting di sini, Mbak, yang harus diperhatikan. Yang pertama, saya kira kita harus melihat dan memonitor ya bagaimana agar industri mobil listrik ini tidak semata menjadi greenwashing. Jadi sebenarnya bermasalah di hulu menimbulkan kerusakan lingkungan, apalagi dengan demand yang meningkat begitu besar, lalu dipromosikan sebagai green, sebagai sesuatu yang bersih, sebagai sesuatu yang sustainable. Ini saya kira yang juga menjadi tren global sebetulnya, fenomena greenwashing ini. Kenapa kita harus mewaspadai? Karena ini nanti akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang besar, tadi dalam bentuk kerusakan lingkungan, bencana alam, dan tentu akan berkontribusi juga akhirnya terhadap perubahan iklim. Kemudian yang kedua, kita juga harus melihat konteks, dalam artian ini kan berkejaran sebetulnya dengan waktu perubahan di sektor energi misalnya. Ketika kita bicara mobil listrik, kita bicara produksi, tapi tentu kita juga bicara konsumsi dalam negeri, demand dalam negeri. Nah, kita kan punya persoalan ketika saat ini 54% listrik kita dari batu bara. Mobil listrik naik, ya udah nanti konsumsinya dari batu bara. Dan ini tidak akan menjadikan mobil listrik menjadi lebih ramah lingkungan, cuma berpindah aja emisinya dari sektor transportasi ke sektor energi. Kan mungkin bisa jadi lebih besar. Itu saya kira yang kedua. Dan yang ketiga, saya kira bagaimana kita juga harus yang harus bergerak cepat juga selain sektor energi adalah bagaimana kita bisa menerapkan ekonomi sirkular ini, karena kan bagaimana penggunaannya bisa efisien, artinya penggunaan bahan baku ini bisa efisien, daur ulang dan sebagainya. Itu saya kira yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita. Jadi bagaimana aspek lingkungan ini sebetulnya menjadi titik sentral, Mbak. Jadi tidak hanya selama ini kan Pak Jokowi menjadikan itu sebagai isu pinggiran ya di adalah ekonomi. Bagaimana menjadikan isu lingkungan ini menjadi isu sentral, karena bagaimanapun dampak-dampak lingkungan nanti akan berdampak juga terhadap manusia dan ekonomi kita. Dan terakhir, saya kira kita sudah mengalami banyak kutukan dari melimpahnya sumber daya alam. Kita punya kutukan dari batu bara kan sekarang begitu problematik ya, merusak lingkungan, menimbulkan korupsi politik dan sebagainya, menjadi pusat rantai ekonomi. Nah, bagaimana saya kira kita bersama-sama Kompas TV dan masyarakat mengontrol ini semua tidak menjadi kutukan baru nih kalau ini buat Indonesia menjadi sumber korupsi, merusak lingkungan. Itu saya kira yang harus diperhatikan ke depannya, dan ini tidak mungkin bisa dilakukan dengan konteks sentralisasi sekarang dan pelemahan demokrasi sekarang. Ini sangat berkaitan. Kenapa saya sebutkan di sini? Karena mengontrol ini menjadikan industri ini berada pada jalur yang tepat, saya kira memerlukan demokrasi, memerlukan konsultasi antara pemerintah dan semua elemen. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Bung Tata Mustasya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lagi, lain waktu sehat terus.